Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera, shalom. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman, patutlah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan ini kita bisa masih melaksanakan aktivitas, walaupun dalam keadaan di luar sana COVID-19 yang melanda kita, yang menghantui pikiran kita. Harapannya kita dalam keadaan sehat, tetap dalam lindungan yang kuasa, dijauhi dari segala mara bahaya, apalagi terkait dengan COVID-19 itu sendiri. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ignatius Don Bosco. Saya mahasiswa pasca sarjana STKIP Pembangunan Indonesia Makassar, yang akan menggantikan Ibu sebagai dosen pengampu mata kuliah evaluasi dan remedial pembelajaran bidang studi ekonomi. Oke, jadi baik, mungkin cukup sekian dulu perkenalan singkat saya pada kesempatan ini. Untuk lebih lanjutnya kita akan membahas dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mungkin ada nanti kita saling tanya. Untuk perkenalannya mungkin cukup sekian dulu. Jadi baik, kita masuk dalam pembahasan materi. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan konsep dan peran evaluasi pembelajaran. Yang pertama, terkait dengan konsep dasar evaluasi pembelajaran. Pengertian evaluasi, pengukuran, dan penilaian pembelajaran. Yang pertama, evaluasi pembelajaran. Yang dimaksud dengan evaluasi pembelajaran itu sendiri yaitu proses untuk menentukan nilai pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan pengukuran dan penilaian pembelajaran. Yang dimaksud dengan pengukuran atau evaluasi pembelajaran di sini, di mana proses membandingkan tingkat keberhasilan pembelajaran dan ukuran keberhasilan pembelajaran yang telah ditentukan secara kuantitatif. Yang dimaksud dengan proses menentukan secara kuantitatif di sini adalah bagaimana kita menentukan secara angka. Kita ketahui bersama bahwasannya kuantitatif itu adalah dalam bentuk angka. Sedangkan penilaian yang dimaksud dengan di sini adalah proses pembuatan keputusan nilai keberhasilan pembelajaran secara kualitatif. Secara kualitatif itu sendiri bagaimana kita merumuskan, merancang secara materi tentang evaluasi pembelajaran itu sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran di sini adalah proses atau kegiatan untuk mengukur dan menilai kemampuan seseorang dalam pembelajaran secara pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk membuat keputusan tentang suatu kemampuan seseorang atau pelajar itu sendiri atau mahasiswa itu sendiri. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman bertanya tentang evaluasi pembelajaran itu sendiri, apa yang dimaksud dengan evaluasi pembelajaran itu sendiri. Dengan kita belajar tentang evaluasi pembelajaran pada kesempatan ini, teman-teman bisa pahami, bisa tahu apa yang dimaksud dengan evaluasi pembelajaran itu sendiri. Oke, selanjutnya yang kedua adalah pengukuran pembelajaran. Yang dimaksud dengan pengukuran pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Kegiatan yang dimaksud di sini adalah pengukuran sejauh mana seseorang dapat memahami atau mengetahui apa yang telah dilakukan, apa yang telah dipelajari
selama proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran dalam pembelajaran adalah suatu kegiatan membandingkan atau menerapkan hasil pengukuran untuk memberikan nilai terhadap objek penilaian dalam konteks pembelajaran. Yang dimana di sini adalah bagaimana kita menentukan penilaian pada suatu objek atau proses pembelajaran itu sendiri, bagaimana keberhasilannya suatu pembelajaran itu sendiri. Itu yang dimaksud dalam penilaian pembelajaran di sini. Selanjutnya terkait dengan evaluasi hasil belajar. Evaluasi dalam pengertian secara luas yang dimana proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi atau data yang diperlukan sebagai dasar untuk membuat alternatif keputusan. Kita akan menyiapkan sesuatu tentang bagaimana untuk mengevaluasi hasil belajar itu sendiri. Nah, kita ketahui bersama terkait dengan pengertian evaluasi hasil belajar itu sendiri, di mana proses merencanakan. Bagaimana kita merencanakan sebelum melakukan sesuatu, kemudian memperoleh data, kemudian memperoleh materi dan segalanya. Kemudian kita menyediakan informasi. Sebelum kita melaksanakan evaluasi, kita menyediakan dulu informasi dan data yang dilakukan sebagai dasar untuk membuat alternatif keputusan. Kemudian poin kedua yang kita pahami bersama yaitu adalah tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, tujuan umum. Secara umum, evaluasi pembelajaran itu sendiri untuk mengetahui keefektifan dan efisien sistem pembelajaran. Nah, bagaimana untuk mengetahui keefektifan, bagaimana efektifkah tidak tentang suatu pembelajaran itu sendiri. Itu adalah tujuan umum daripada evaluasi pembelajaran itu sendiri. Yang kemudian untuk menghimpun bahan, keterangan, atau data yang dijadikan sebagai bukti mengenai taraf kemajuan peserta didik dalam mengalami proses pendidikan selama jangka waktu tertentu. Kemudian tujuan khusus. Tujuan khusus evaluasi pembelajaran itu sendiri di mana untuk mengetahui bagaimana tingkat kemajuan atau pemahaman seseorang dari apa yang telah dipelajari. Nah, itu adalah tujuan khususnya. Bagaimana mengevaluasi tentang apa yang dia pahami tentang sesuatu yang telah dipelajari, yang telah dikasih sebelumnya, yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, fungsi evaluasi pembelajaran itu sendiri. Fungsi evaluasi pembelajaran di mana untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan seseorang setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang ditentukan. Dalam proses pembelajaran tentu ada jangka waktu, ada waktu yang ditentukan. Nah, fungsi dari pembelajaran itu sendiri adalah bagaimana untuk mengetahui kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan seseorang. Nah, itu adalah fungsi dari pembelajaran itu sendiri. Kemudian kegunaan dan manfaat evaluasi pembelajaran. Nah, yang pertama, sebagai sarana untuk mengetahui keberhasilan suatu program.
atau kegiatan yang dilaksanakan. Nah, itu adalah kegunaan. Kegunaannya sebagai sarana untuk mengetahui keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian kegunaan yang kedua, manfaat yang kedua, untuk mengetahui tingkat penguasaan dan pemahaman suatu materi. Nah, bagaimana sejauh mana dia memahami materi yang telah dipelajari. Nah, itu adalah manfaat dari pembelajaran itu sendiri, evaluasi pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang ketiga, sebagai tolak ukur untuk mengetahui ketepatan suatu metode yang diterapkan pada suatu kegiatan. Bagaimana kita menggunakan atau sebagai suatu tolak ukur dalam suatu kegiatan. Itu adalah manfaat evaluasi pembelajaran itu sendiri. Ada 3 tadi poin tentang manfaat pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang berikut B, prinsip, jenis, dan syarat evaluasi pembelajaran. Yang pertama, prinsip evaluasi pembelajaran. Halo, ada yang bisa saya bantu? Yang pertama, prinsip evaluasi pembelajaran itu sendiri, 1, kontinuitas. Nah, yang dimana yang kedua, komprehensif. Kemudian yang ketiga, adil dan objektif. Yang keempat, kooperatif. Yang kelima adalah praktis. Kemudian jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama, jenis evaluasi pembelajaran itu sendiri, evaluasi konteks. Kemudian yang kedua, evaluasi input. Yang ketiga, evaluasi proses. Yang keempat, evaluasi hasil atau produk. Kita bahas yang pertama terkait dengan prinsip evaluasi pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, kontinuitas, yang dimana di sini kontinuitas evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran adalah suatu proses yang kuanti. Nah, proses pembelajaran itu adalah secara kuanti, secara terus-menerus. Karena belajar hakikatnya tidak akan pernah puas selagi dia masih hidup. Nah, kita tidak akan pernah puas, kita tidak akan pernah merasa puas tentang belajar itu sendiri. Kemudian komparatif. Yang dimaksud dengan komparatif dalam evaluasi pembelajaran itu sendiri adalah mengambil seluruh objek sebagai bahan evaluasi. Misalnya jika objek evaluasi peserta didik, seluruh aspek kepribadian, kemudian menyangkut kognitifnya, afektifnya, maupun psikometriknya, ya, menyangkut pemikirannya, kemudian afektifnya, sikap pribadinya. Nah, itu yang dimaksud dalam komparatif. Kemudian adil dan objektif. Yang dimaksud dengan adil dan objektif di sini adalah harus berlaku adil tanpa pilih-pilih dan dilakukan dengan cara secara merata. Dalam artian kita tidak memilih-milih bagaimana melakukan penilaian atau evaluasi terhadap seseorang. Nah, kita akan melakukan adil, baik itu antara si A, si B, dan si C. Nah, kemudian yang keempat adalah komparatif. Yang dimaksud dengan komparatif adalah bagaimana kita melakukan kerjasama dengan semua pihak, segala lini. Kita akan melakukan kerjasama dalam melakukan evaluasi pembelajaran itu sendiri. Kemudian praktis. Praktis itu sendiri adalah mudah digunakan, mudah dimanfaatkan, dan mudah dimengerti oleh semua orang. Oke,
Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan ini. Saya harap terkait pembahasan pada kesempatan ini teman-teman bisa paham, bisa mengerti. Jikalau ada yang belum dipahami atau belum dimengerti, silakan nanti kita lanjut di Google Classroom, kita sharing-sharing, kita bahas bersama apa yang belum dipahami, apa yang belum dimengerti terkait dengan materi kita pada kesempatan ini. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan ini. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dan akan membahas materi selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini saya tutup. Jikalau memang ada kata-kata atau tingkah dari saya selama melakukan pertemuan pada kali ini yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Itu semua karena kita adalah manusia yang tidak bisa luput dari segala sesuatunya. Kalau memang belum dipahami apa yang disampaikan, mari kita diskusi kembali. Kita akan diskusi di Google Classroom nanti. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.